Kenapa sih kalau main di luar harus pakai masker? Kan nggak enak. Iya, Dek. Kan masih ada virus corona. Iya nih, gak selesai-selesai. Bosen Mima belajar di rumah terus. Kangen sama temen-temen. Sabar ya, Kak. Kita harus disiplin menerapkan 3M. 3M itu apa, Mima? Selalu memakai masker saat di luar rumah. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Dengan menerapkan 3M, berarti kita membantu memutus rantai penyebaran virus corona dan melindungi orang-orang di sekitar kita. Patuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Ingat selalu 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Halo adik-adik di seluruh Nusantara. Sekarang waktunya kita mulai belajar lagi ya. Belajarnya di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ajak orang tuamu untuk belajar bersama ya. Ayah dan bunda, melalui tayangan hari ini kita akan dapat membantu anak menstimulasi lingkup perkembangan kognitif, meliputi kemampuan memecahkan masalah sederhana atau mengambil keputusan sehari-hari dengan menggunakan seluruh inderanya, mengetahui konsep perbedaan, mengenali konsep bilangan dan huruf, serta menuangkan perasaan dan pikiran dengan beragam cara. Perkembangan nilai moral, meliputi kemampuan mengenali nilai-nilai kebaikan menurut agama seperti beribadah, berperilaku jujur, serta menghormati sesama dan lain-lain. Sebelum tayangan, siapkan bunga, pewarna makanan, dan botol bening. Peralatan akan digunakan untuk anak agar dapat mengikuti dan memahami isi tayangan dengan baik. Pandulah anak selama tayangan dengan mengikuti instruksi dan menyimak isi cerita. Sekarang, yuk kita belajar dan bermain bersama.
semua, selamat datang di kelas online Sanggara Aksara. Hari ini, Miss Wanda akan mengajak teman-teman bereksperimen menggunakan bahan-bahan yang ada di dalam paket mainan teman-teman. Yuk kita buka bersama. Ada apa ya di dalam paket mainannya? Wah, ada bunga teman-teman. Hari ini kita akan mencoba untuk merubah warna dari bunga ini. Kira-kira bisa tidak ya kalau kita merubah warna bunga yang putih ini menjadi warna lain? Yuk langsung saja kita coba. Pertama-tama kita buat dulu yuk air pewarnanya. Kita siapkan beberapa wadah, diisi dengan sedikit air. Lalu kita teteskan pewarna ke dalamnya seperti ini. Sepertinya kita tidak perlu menggunakan terlalu banyak pewarnanya. Di sini Miss Wanda menggunakan warna kuning dan warna biru. Wah, ternyata setelah diberi beberapa tetes pewarna, ternyata masih ada bagian air yang belum tercampur rata warnanya. Bagaimana kalau kita aduk? Wah, kalau diaduk warnanya mulai merata. Sekarang warna airnya jadi semakin kuning. Lalu kita aduk juga yang biru. Setelah diaduk begini, kita bisa melihat kira-kira mau ditambahkan lagi tidak ya pewarnanya? Sepertinya Miss Wanda akan menambahkan beberapa tetes lagi warnanya. 1, 2. Kita coba dengan 2 tetes lagi ya. 1, 2. Lalu tentu saja kita aduk lagi. Ketika teman-teman sudah mencampurkan air dengan pewarna seperti ini, sekarang saatnya kita memasukkan bunganya. Sekarang saatnya kita menunggu dan bersabar teman-teman. Teman-teman boleh melihat bunganya besok pagi untuk memastikan apakah bunganya berubah warna atau tidak. Sambil teman-teman menunggu, teman-teman boleh loh menggambar bunga-bunga ini. Coba lihat, setelah Miss Wanda diamkan bunganya selama 1 hari, ternyata bunga yang kita celupkan ke dalam pewarna berubah warna kelopaknya. Bunga yang kita celupkan ke dalam pewarna-warna kuning, kelopaknya berubah menjadi kuning. Lalu bunga yang kita celupkan ke dalam pewarna-warna biru, kelopaknya berubah jadi biru juga. Bagaimana dengan bunga teman-teman? Apakah berubah warna? Wah, senang sekali. Sampai di sini eksperimen kita hari ini, teman-teman. Eksperimen dengan Miss Wanda. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan menyaksikan dongeng yang berjudul Tanaman Bunga Mimi. Tapi sebelumnya kakak mau menyapa semuanya. Kalau kakak bilang anak Indonesia, jawab berani, jujur, hebat. Sudah siap? Anak Indonesia? Berani, jujur, hebat. Nah, sekarang sudah siap mendengarkan cerita dongengnya? Suatu hari, Mimi kelinci mendapatkan oleh-oleh bibit bunga dari pamannya. Ada 3 bibit bunga. Senangnya mendapatkan oleh-oleh bibit bunga dari paman. Apalagi ada 3 buah bibit.
Pasti Paman tahu bahwa aku suka sekali mengoleksi bunga-bunga. Yeay, aku sudah menyiapkan 3 pot ini untuk menanam bibit bunga yang Paman berikan. Dari ketiga bibit bunga itu, Mimi paling senang dengan bibit bunga matahari. Bunga matahari adalah bunga favoritnya. La 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 la. Sudah aku tanam semuanya nih. Ya, oke. Yang ini pot terakhir. Ya, oke deh. La 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 la. Senang ya hatiku. Mimi bersiap menanam bibit bunga di halaman belakang rumahnya. Ketiga bibit bunga itu ia tanam satu persatu. Setelah semuanya ditanam, Mimi tentu harus merawatnya setiap hari agar bunga-bunga itu tumbuh dengan baik. Sekarang kalau sudah aku tanam, saatnya aku merawatnya. Aku akan memulainya dengan menyiraminya dulu. Wah, aku tak sabar melihat bunga-bunga yang aku tanam ini tumbuh dengan indah. Hari selanjutnya, Mimi tak lupa menyirami bibit bunga yang sudah ia tanam. Namun, Mimi tidak begitu peduli dengan bibit selain bunga matahari. Haha, ini waktunya aku merawat bibit yang sudah aku tanam kemarin. Nah, aku akan menyiram bibit bunga matahari saja. Lala. Mimi memang suka bunga matahari, tapi ia jadi tak peduli dengan bibit bunga lain yang ia tanam. Aku tidak perlulah menyiram bibit yang lainnya. Biarkan saja, aku kan suka bunga matahari. Kemudian, Paman Matahari datang dan berkata kepada Mimi, "Mimi, kamu sedang apa?" Oh, Paman, aku sedang merawat bibit bunga yang kemarin pamanku beri. Loh, mengapa hanya bibit matahari saja yang kamu rawat? Karena aku suka bunga matahari, Paman. Lagian aku males lah, tidak ada waktu. Mimi, kamu harus merawat semua bunga itu. Adil dalam menyirami dan merawatnya. Jangan hanya merawat satu bunga yang kamu suka saja. Tapi Paman, aku kan sangat suka bunga matahari. Lagian aku sibuk, aku perlu mengerjakan hal lain. Tidak ada gunanya lah. Oh, Mimi melupakan bibit bunga yang lain. Ya udah ya Paman, aku pergi dulu. Ada pekerjaan yang harus aku lakukan. Dadah. Dadah Paman. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, hingga bunga matahari muncul. Tapi tidak dengan bunga yang lain, karena bibit yang lain tidak pernah dirawat oleh Mimi. Wow. Mimi pun merasa senang sekali. Wah, bunga matahari tumbuh dengan indahnya. Aku senang. Baunya juga harum. Aku senang sekali. Tapi bunga matahari justru menangis. Tapi bunga matahari, kenapa kamu terlihat bersedih seperti itu? Kenapa? Karena kamu tidak adil, Mimi. Teman-temanku tidak kamu rawat dan siram. Sekarang aku tumbuh baik, tapi aku sendirian dan aku sedih. Bunga matahari menangis sepanjang hari. Mimi menyadari kesalahannya karena tidak adil dengan bibit bunga yang lain. Mimi tentu tidak mau bunga matahari kesayangannya jadi bersedih. Aduh, maafkan aku. Aku memang tidak pernah merawat bunga yang lain, tapi ternyata itu membuatmu sedih juga ya. Aduh, maaf ya teman-teman bungaku yang lain. Maafkan aku juga atas ketidakadilanku kepada kalian. Mimi memang sempat lalai, tapi ia kemudian mencoba merawat kembali bibit-bibit bunga itu. Aku akan berjanji merawat kalian lagi. Aku akan coba semaksimal mungkin. Aduh, maafkan aku ya. Sebentar, aku akan mengambil air dan semua yang terbaik agar bisa menumbuhkan kalian lagi. Mimi berusaha adil dalam merawat semua bunga itu. Dan hasilnya, yeay, semua bunga bermunculan. Wow. Mimi bernyanyi untuk bunga-bunga tersebut. Bunga-bungaku,
tumbuh semuanya. Aku bahagia, kalian juga bahagia. La 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 la, la 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 la. Tidak ada lagi bunga yang bersedih, karena bersikap adil lebih baik. Terima kasih, Mimi. La 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 la. Senangnya. La 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 la. Terima kasih telah menyaksikan kisah Tanaman Bunga Mimi. Anak Indonesia selalu adil. Jumpa lagi di kanal Dongeng, kanal KPK. Dah. Ayah Bunda, video-video tadi dapat Ayah Bunda gunakan untuk menstimulasi aspek-aspek perkembangan Ananda secara simultan atau tidak terpisah satu sama lain. Contohnya, Ayah Bunda dapat berdialog dengan Ananda mengenai isi video, apa yang Ananda sukai, dan kegiatan apa yang ingin dilakukannya bersama Ayah Bunda setelah menonton video. Ayah Bunda juga dapat meminta Ananda mengekspresikan lewat cerita, gambar, gerakan, dan sebagainya. Ayah Bunda juga dapat meminta Ananda membantu perencanaan dan persiapan kegiatan yang akan dilakukan bersama. Alangkah baiknya jika kegiatan melibatkan gerak fisik memberikan pengalaman baru dan juga rasa senang bagi Ananda.
Setelah tayangan, ajak anak menceritakan pengalamannya ketika bereksperimen dan berikan motivasi pada anak untuk selalu peduli lingkungan sekitar. Adik-adik ingat selalu untuk rajin mencuci tangan ya, menjaga jarak, dan memakai masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi.